Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratueda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan, serta senantiasa sukses dan diberkati oleh Tuhan dalam usaha, pekerjaan, studi, dan rumah tangga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah hari ini, kembali saya akan menyajikan sebuah topik yang sangat penting, relevan, kontekstual, dan pastinya akan menambah wawasan, menambah pengetahuan, serta memberikan inspirasi dan motivasi bagi Bapak Ibu Saudara, sehingga dalam era yang begitu berkembang teknologi, berkembang media sosial secara masif, maka semua informasi menjadi satu hal yang sangat kita butuhkan di dalam akselerasi kehidupan, gerak hidup kita sampai dengan saat ini. Itu sebabnya topik yang akan saya sajikan bagi Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini ialah tentang mengapa Ustadz Alwan nggak bisa menjawab keunggulan Nabi Muhammad SAW ketika ia ditanya oleh Ibu Sofi. Ya, jadi topik kita pada kesempatan ini ialah tentang mengapa Ustadz Alwan tidak bisa menjawab atau memberikan sebuah pernyataan tentang keunggulan Nabi Muhammad SAW dibanding dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengulas atau menyajikan informasi penting ini bagi Bapak Ibu Saudara atau topik ini bagi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mensubscribe terlebih dahulu channel ini, kemudian tekan tombol lonceng supaya pada saat saya live atau mengupload video baru di channel ini, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan notifikasi atau informasi, sehingga informasi-informasi di channel ini Bapak Ibu terus mendapatkan update-nya. Kemudian share video ini supaya banyak orang juga bisa mendapatkan informasi terbaik, like, dan berikan komentar terbaik supaya channel ini boleh berkembang, dan dukungan Bapak Ibu Saudara menjadi pemantik semangat bagi saya untuk menghadirkan dan menyajikan konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu terjadi sebuah perdebatan atau diskusi di kanal YouTube antara Ibu Sofi dengan Ustadz Alwan. Dan dalam perdebatan tersebut sangat panas, sangat hot sekali, dan sampai pada satu kesempatan di mana Ibu Sofi mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Alwan. Pertanyaan Ibu Sofi ialah, sebutkan 3 hal keunggulan Nabi Muhammad dibanding dengan Yesus. Ya, dibanding dengan Yesus. Pertanyaan ini diajukan oleh Ibu Sofi kepada Ustadz Alwan. Dan dalam kanal tersebut, dalam perdebatan tersebut, Ustadz Alwan terlihat gamang atau tidak begitu menguasai materi yang didiskusikan, sehingga terkesan atau terlihat bahwa Ustadz Alwan tidak mampu memberikan pertanggungjawaban
atas apa yang ia pahami tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Ibu Sofi mempertanyakan keunggulan dari Nabi Muhammad SAW, baik moral dan pengajarannya kepada Ustadz Alwan dibanding dengan Yesus, Ustadz Alwan tidak mampu untuk memberikan jawaban. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang keunggulan ini menjadi poin yang sangat serius, yang sangat penting bagi kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sebelum saya lebih jauh mengulas atau membahas, menyajikan topik ini bagi Bapak Ibu Saudara, saya ingin men-share video rekaman yang menunjukkan bahwa Ustadz Alwan gamang atau tidak mampu untuk memberikan jawaban yang akurat, jawaban yang meyakinkan tentang keunggulan Nabi Muhammad SAW dibanding Yesus. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan waktu yang cukup untuk menyaksikan, menonton, menyimak, mendengarkan video berikut ini, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang komprehensif, utuh, menyeluruh, dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara bisa membuat sebuah konklusi atau kesimpulan yang bertanggung jawab untuk dipegang dalam menjalani kehidupan keimanan kita masing-masing. Karena itu, selamat menyaksikan video berikut ini. Tuhan memberkati. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya membuka dulu file. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan share bagi Bapak Ibu Saudara video berikut ini. Mohon bersabar Bapak Ibu Saudara. Zakaria Boutros itu kepalanya dihargai 65 juta dolar sama kalian muslim. Tidak ada soal. Enggak. Saya tanya, siapa yang mengatakan Abuna Zakaria Boutros takut sama elu? Orang kenal elu aja nggak ada. Sophie, kita lagi atur. Kamu tahu nggak Abuna Zakaria Boutros itu di Idaho? Kamu tahu beda waktu antara West Coast dan East Coast? Kamu ngerti nggak? Saya ikut waktunya. Dia siap. Makanya aku bilang, aku kan sudah ngomong lewat Edis. Bentar, kamu diam dulu. Jadi saya sudah kasih Edis waktu. Atur waktu kamu dengan Usama Dakdok. Usama Dakdok lebih banyak waktu. Siap. Kalau lu siap, Sabtu ini kita jabanin. Sebentar ya, satu-satu gantian ya Sofia. Pertama dulu begini, kenapa saya antusias dengan lu mau nggak Sabtu ini dengan Usama Dakdok? Udah itu aja. Sabar. Ganti-gantian dengerin dulu, dengerin. Yang menawarkan Zakaria Boutros debat bahasa Arab dengan saya itu kamu, bukan saya. Usama Dakdok itu orang Arab, Alwan. Dengar dulu. Lu mau nggak Sabtu ini dengan Kenapa Usama saya Dakdok? mau dengan Sabtu Zakaria ini Boutros? Besok berarti lu di tempat lu Kenapa besok. saya mau dengan Zakaria Boutros? Karena itu kesempatan buat saya mematahkan kepalanya di hadapan kalian-kalian. Mana bisa, Wan? Mana bisa? Saya tanya. Saya kasih tahu kamu ya. Islam. Jangan suka di-mute, Sophie. Islam agama dongeng. Sampai kapanpun tidak akan pernah menang Kalian melawan bagi Kristen. terjemahan, ditanya hanya ngerumpi di. Saya tantang kamu sekarang, Alwan. Kamu sebutkan 3 kelebihan. Gini. Udah kamu sama aku. Kamu sama aku aja. Zakaria Boutros sekarang jadi takutan mau kencing-kencing ya. Zakaria Boutros mau kencing-kencing berhadapan dengan saya. Kamu sama aku aja. Sekarang tunjukkan sekarang ya. kamu tunjukkan. Kamu kan mengatakan. Dengarkan Sophie. Kamu sama aku aja. Kamu sama aku ya. Kalau kasih waktu kamu 10 menit. Boutros tidak muncul di hadapan saya,
sudah Kamu sekarang berbahasa Arab gini. masih penakut dengan saya, berhadapan dengan saya. Ya? Penakut dengan Siapa kamu. itu? Kamu ngerti nggak? Zakaria Butros Waktunya yang kamu kapan? tawarkan. Kalau kamu masih ngoceh aja, ya saya sudah kasih dengan Edis, saya tantang kamu dengan Usama Dagdok. Waktunya lebih fleksibel. Kita sudah bisa atur dengan Usama Dagdok. Kamu tidak menanggapi, artinya kamu takut dengan Usama Dagdok. Abuna Zakaria itu seorang pendeta. Waktunya cukup padat. Ngerti kamu? Dia itu punya TV satelit. Kalau kamu mau, aku sudah kasih Edis itu udah jauh-jauh hari. Dis, katakan sama si Alwan. Usama Dagdok sudah siap. Kamu tinggal atur waktunya. Kamu mengatakan iya, tapi kamu belum kasih kita waktunya lewat Edis. Artinya tuh kamu yang penakut. Sekarang gini aja, kamu sama aku di sini. Ini yang tidak bisa dijawab oleh orang Muslim. Kamu bisanya jawab apa? sekarang. Banyak terjemahan Kamu seperti uji aja, kamu bisanya uji aja. apa? Ilmumu Gini. sampai di mana? Gak usah ngomong ilmu, Wan. Aku tanya sama kamu. Kamu sebutkan 3 kemuliaan kelebihan nabimu dibandingin Tuhan Yesusku. Kamu sebutin 3. Kamu sebutkan 3 kelebihan nabimu Muhammad. Moralnya, ajarannya dibandingkan Yesus. Silakan kamu sebutkan. Iya, jadi jurus mute kamu, jurus menurunkan kamu, itu yang kamu pakai di sini, yang kamu andalkan. Kamu, loh ini ruang saya kok. Kamu berharap diskusi. Ini ruang saya, suka-suka saya. Diskusi dengan. Ini ruang saya, suka-suka saya. Kamu masuk di saya tuan rumahnya, streamyardnya saya ini. Ini streamyard saya punya. Kalau kamu nggak suka, lu urusin aja streamyard tuh sendiri. Gua aja nggak pernah lihat channel lu. Kalau kamu masuk di ruangan saya yang ngatur, kamu ikut saya. Sekarang saya tanya sekali lagi, saya akan naikkan kamu. Sebutkan 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus Kristus. Moralnya atau ajarannya. Kamu sebutin 3 aja kelebihan nabimu dibandingin Yesus Kristus. Silakan. Ya, itu kan. Belajar jujur saja nggak bisa kamu. Belajar adil aja nggak bisa coba. Pasti sedikit lagi saya akan kamu sebutkan 3 kelebihan moral ajaran nabimu dibandingin Yesus. Waktunya 2 arah, jangan cuma 1 arah. Jangan cuma kamu bertanya, saya menjawab. Kamu juga saya tanya. Harusnya begitu. Kalau kamu mau. 2 arah. Itu baru diskusi namanya. Kamu lihat saya di TikTok. Kalau tugas kamu cuma bertanya. Kamu lihat saya di TikTok. Saya 3 jam, 4 jam menjawab pertanyaan Muslim tentang Yesus dan tentang Alkitab. Saya tidak pernah lari ketika ditanya tentang Alkitab. Nggak seperti kita puisi kamu, kita pantunmu itu. Kamu saya tanya surah 100 saja nggak bisa jelasin. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sebutkan 3 kelebihan Muhammad, moralnya, ajarannya dibandingin Yesus. Kalau kamu tidak jawab, ini kesempatan terakhir, Alwan. Saya kick kamu. Pokoknya panggil Zakaria Butros yang penakut itu hadapi saya, lalu saya hadapi lagi Usama Dagdok yang pemain impor yang satunya itu. Saya hadapi dua-duanya. Kalian tidak usah buat tidak ada waktu lah, sibuk lah. Sudah pakai pemain impor, lari lagi. Gimana ceritanya kalian ini? Mampunya hanya ngerumpi di Zoom. Kamu mau jawab pertanyaan saya? Kalau mau diskusi Sofi, ayo berdua. Kita diskusi. Loh, ini sudah berdua loh ya? Ayo kita cari topik apa? Kamu ini pikir pakai otak, jangan schizofrenia. Masa tugas kamu cuma sekarang kamu sudah saya bertanya. Kamu sudah saya naikkan berdua. Saya sudah kasih waktu kamu. Ini saya sudah mau pergi ini. Saya kasih waktu kamu loh, Alwan. Masih ngeles aja loh. Sekarang silakan kamu jawab 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus. Jawab. Masih ngeles aja lu, nggak dikasih kesempatan berdua. Lah kita ini ngapain berdua di streamyard ini? Yang lain aku turunin. Masih ngeles kamu. Bagaimana mungkin kamu menghadapi Zakaria Butros dan Usama Dagdok kalau kamu tidak bisa menghadapi pertanyaan saya? Silakan dijawab 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus. Kamu katanya lebih pintar daripada muslim-muslim lainnya.
Sekarang jawab, apa kelebihan nabimu? Dari moralnya, dari ajarannya. 3 saja kamu sebutin kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus. Ini kesempatan terakhir. Kamu tidak jawab, saya tutup, saya end broadcast ini. Ya, saya jawab, biar senang hati kamu ya. Dalam Al-Quran dikatakan, La nufarriku baina rusulim. Allah itu tidak membeda-bedakan para rasul. Isa, Yesus, Muhammad, semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina rusuli. Allah tidak membeda-bedakan rasul di dalam Al-Qur'an. Makanya baca Quran biar kalian tahu. Pertanyaan saya bukan itu. Berarti Nabi Muhammad keutamaan kan? Keutamaan. Pertanyaan saya kan? Sebutkan 3 kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus. Kelebihan. Kalau kamu nggak mampu, bilang saya nggak mampu. Rasulullah Nabi. Allah katakan dalam Quran, la nufarriqu baina mirus. Kamu tuh dengerin dulu, dengerin. Jangan schizofrenia. Lu jangan schizofrenia. Kamu dengerin pertanyaan saya. Sebutkan 3 kelebihan keutamaan Muhammad dibandingkan Yesus. Jangan cerewet. Kamu jangan kemana-mana. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu bilang nggak bisa jawab. Itu aja cukup. Nggak usah kemana-mana. Dijawab aja takut. Sebutkan, kamu nggak jawab. Udah saya jabanin masih takut gimana? Sebutkan 3 kelebihan nabimu dibandingin Yesus Kristus. Itu pertanyaan saya. Jangan lu ceramah di sini. Menurut Al-Quran, Allah tidak apa yang pertama apa? Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Sebutkan 3 kelebihan nabimu. Kan yang kamu tanyakan keutamaan Rasulullah daripada Yesus, begitu kan? Daripada Isa, ya kan? Kamu tanya begitu tidak? Aisyah. Kamu tanya begitu kapan kan? Saya nyebut-nyebut Aisyah? Saya tanya kapan saya nyebut-nyebut Aisyah? Kok Aisyah? Kamu tanyakan apa keutamaan Yesus Aisyah? kan? Saya tidak pernah menyebut-nyebut Aisyah. Siapa itu Aisyah? Seluruh nabi di mata Allah itu sama. Allah di dalam Al-Quran mengatakan Allah. Berarti nabimu. Kamu nggak jawab pertanyaan saya, Alwan. Cuma mute saja di sini. Tidak adil, tidak jujur, takut, panggil Zakaria. Dengar ya. Jadi ini Ustadz yang katanya dibangga-banggakan, yang katanya bisa berbahasa Arab, menyebutkan 3 kelebihan Muhammad saja nggak bisa, teman-teman. Jadi saya sarankan Anda Muslim, Anda mulai pikir-pikir lagi deh kalau ikut junjunganmu itu. Ini pertanyaan yang harus kamu tanyakan kepada diri. Kamu pikir, benar ya kata Bu Sofiatul? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu video yang sudah saya sajikan bagi Bapak Ibu Saudara yang berisi tentang perdebatan antara Ibu Sofiatul dengan Ustadz Alwan, dan mengerucut poin dalam diskusi tersebut ialah bahwa Ibu Sofiatul mengajukan satu pertanyaan kepada Ustadz Alwan, yaitu buktikan atau tunjukkan kelebihan, keunggulan atau ya keutamaan Nabi Muhammad SAW dibanding Yesus. Ternyata Ustadz Alwan tidak mampu untuk memahami esensi dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul, sehingga jawaban yang diberikan oleh Ustadz Alwan itu menjadi bias, ya, menjadi bias dan membuat kita sebagai penonton atau pendengar yang menyaksikan perdebatan tersebut memiliki asumsi atau dugaan bahwa Ustadz Alwan ini tidak memiliki pemahaman atau pengetahuan serta pengenalan yang baik dan benar terhadap pribadi atau junjungan atau Nabi Muhammad SAW yang dipercayainya sebagai Rasul yang diutus Allah.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang bicara kelebihan, bicara keunggulan, bicara keutamaan, itu menjadi satu hal yang sangat penting di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau Anda dan saya mau membeli sebuah produk, maka produk yang akan kita beli tentu memberikan keunggulan, kelebihan, atau memberikan satu nilai yang utama, yang penting bagi kita sebagai pengguna, pemakai, atau sebagai konsumen dari produk tersebut. Misalnya, kita ingin membeli handphone. Tentu handphone yang akan kita beli adalah handphone yang punya kelebihan, punya keunggulan dari sekian banyak merek dan model handphone. Dan tentu sebagai orang yang punya penilaian atau pemahaman tentang handphone, maka kita akan mencari handphone yang terbaik, handphone yang memberikan layanan terbaik, handphone yang akan membantu kita untuk mensupport kita atau menolong kita di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Selain merek yang menjadi poin penting, juga daya tampung dari handphone. Berapa giga, berapa RAM-nya, RAM internalnya berapa, eksternalnya berapa, dan bagaimana supaya kebutuhan kita yang bisa disimpan dalam simpanan handphone tersebut, kemudian kecepatannya, lalu daya tahan dari handphone tersebut, tentu kita akan mencari kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan dari sekian banyak merek dari handphone. Kita akan mencari handphone yang betul-betul punya kelebihan atau keunggulan dibandingkan dengan handphone-handphone yang lain. Itu baru satu sisi, baru satu hal berkaitan dengan produk yang kita butuhkan. Kita pasti mencari produk yang unggul, produk yang punya kelebihan. Di bagian yang lain pun begitu. Sampai kepada ranah politik, ranah pekerjaan, ranah bisnis, ya, ranah ekonomi. Semua hal manusia itu selalu mencari apa keunggulan, apa kelebihan dari sesuatu yang ditawarkan kepadanya. Begitu juga ketika kita masuk ke ranah agama. Tentu bicara agama adalah bicara personal. Tokoh agama, pemimpin agama yang kita sanjung, yang kita junjung, yang kita percayai, tentu memiliki kelebihan, keunggulan. Dan ketika Ibu Sofiatul bertanya kepada Ustadz Alwan tentang kelebihan, keunggulan, atau keutamaan dari Nabi Muhammad SAW dibanding dengan Yesus, apa keunggulan ajaran dari Nabi Muhammad, apa keunggulan moral dari Nabi Muhammad, Ustadz Alwan sebagai seorang tokoh agama yang menyebarkan yang memberi dakwah, yang berdakwah, ya, mengajarkan umat untuk percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tentu ada keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh sang Nabi, dan keunggulan-keunggulan itulah yang membuat orang mempercayai bahwa dialah Rasul yang diutus oleh Allah, dialah Nabi yang diutus oleh Allah, yang kata-katanya dapat dipegang, yang acaranya dapat diikuti, yang perintah-perintahnya dapat ditaati. Tetapi Ustadz Alwan tidak mampu untuk menyebutkan satu saja keunggulan Nabi Muhammad, baik dari sisi moral maupun dari sisi ajarannya, tidak mampu. Artinya bahwa Ustadz Alwan ini,
walaupun diakui oleh umat Islam sebagai ustadz, tetapi beliau sepertinya belum memiliki pemahaman dan pengenalan yang memadai, pengetahuan yang luas terkait dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kami sebagai orang Kristen, ketika ada pertanyaan, tunjukkan kelebihan, keunggulan, keutamaan Yesus dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, maka bagi kami sangat mengerti, kami sangat paham, kami sangat mengenal. Oleh karena kitab suci, Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, memberikan suatu informasi yang memadai, informasi yang komprehensif, informasi yang lengkap tentang Yesus. Sehingga kami sebagai orang Kristen yang belajar Alkitab, membaca Alkitab, memiliki pemahaman, pengetahuan, dan pengenalan yang baik dan benar tentang pribadi Yesus Kristus. Bahkan kalau Anda bertanya kepada anak sekolah minggu saja, mereka akan menjawab kelebihan, keunggulan, keutamaan Yesus itu mereka tahu. Nah, sekelas ustadz seperti Ustadz Alwan ini, kalau tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu Sofiatul terkait dengan kelebihan atau keunggulan atau keutamaan dari Nabi Muhammad dibanding Yesus, dan Ustadz Alwan ini tidak mampu menjawab, maka perlu dipertanyakan status ustadznya itu. Kalau ustadznya saja tidak mampu memberikan jawaban tentang keunggulan Nabi Muhammad, baik dari sisi moral dan pengajarannya, bagaimana dengan umat yang mendengarkan ceramahnya? Bagaimana umat yang diajarkannya tentang Nabi Muhammad untuk mempercayai Nabi Muhammad, apa keunggulannya? Ini yang menjadi persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kami memiliki banyak jawaban tentang kelebihan Yesus, keunggulan dan keutamaan Yesus dibandingkan dengan semua tokoh agama di muka bumi ini. Yesus satu-satunya tokoh pribadi yang sempurna. Kepribadiannya, sejarahnya, histori hidupnya, ya, silsilahnya itu lengkap diceritakan di dalam Alkitab. Dan bagi kami orang Kristen, keunggulan Yesus yang pertama, dia adalah Allah. Sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia kekal adanya. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang awal artinya tidak ada yang mengawali dia. Dan dia juga yang akhir dan tidak ada yang mengakhiri dia. Dan bagi kami orang Kristen, Yesus adalah nabi terakhir. Di luar Yesus atau setelah Yesus tidak ada lagi nabi yang lain. Itu bagi kami pengakuan iman kami, keyakinan ajaran agama Kristen sudah final bahwa Yesuslah nabi terakhir. Yohanes 1 ayat 1 menunjukkan kepada kami bahwa Yesus itu unggul, ya, dari nabi-nabi yang lain. Kenapa? Yohanes 1 ayat 1 katakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman di sini adalah bicara tentang Yesus. Yohanes menuliskan ini untuk memberitahukan bahwa logos, firman, Yesus dalam posisi sebelum eksistensinya atau pra-eksistensinya, Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini keunggulan pertama. Bahwa Yesus adalah Allah. Dia kekal adanya.
Sehingga Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Artinya sebelum nabi-nabi, sebelum rasul-rasul, sebelum ada tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama di dunia ini, Yesus sudah ada. Itu keunggulan pertama. Dan dia adalah Allah. Inilah kelebihan Yesus yang kami percaya, yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Itu keutamaan Yesus yang pertama. Kemudian keutamaan Yesus yang kedua, dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah pencipta dunia ini dengan segala isinya, termasuk tokoh-tokoh agama, termasuk Anda, termasuk saya. Yesus adalah pencipta. Jadi keunggulan Yesus yang kedua sebagai Allah dan juga dia adalah pencipta. Dalam Yohanes pasal 3 dikatakan, pasal 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini memberikan satu penegasan yang sangat jelas, terang benderang bagi kami sebagai orang Kristen tentang keunggulan dan keutamaan serta kelebihan Tuhan Yesus. Bahwa dia Allah, dia juga adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, termasuk tokoh-tokoh agama, termasuk pemimpin-pemimpin agama. Yesus adalah pencipta. Kemudian keunggulan Yesus selanjutnya, selain dia adalah Allah, dia adalah pencipta, dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hanya melalui dia, manusia bisa sampai kepada Bapa, kepada Allah. Bisa bersekutu kembali dengan Allah. Bisa tinggal bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan pernyataan Tuhan Yesus semacam ini, maka pernyataan ini telah mengunci pintu, menutup jalan, menutup pintu bagi adanya pribadi lain yang oleh pribadi tersebut bisa membawa manusia masuk ke dalam kerajaan surga, bisa membawa manusia bersekutu kembali dengan Allah yang suci, Allah yang kudus. Artinya apa? Artinya apa? Hanya Yesus satu-satunya jalan. Inilah ajaran Yesus. Dan kalau kita perhatikan dalam ajaran-ajaran pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh agama yang ada, mereka tidak pernah mengatakan dalam kitab suci yang dicatat, tidak ada dari tokoh-tokoh agama tersebut yang mengatakan bahwa mereka adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada. Silakan Bapak Ibu cek dalam kitab suci agama-agama yang lain. Tidak ada satu tokoh agama, pemimpin agama yang mengatakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bisa membawa manusia sampai kepada Bapa dalam kerajaan surga. Tidak ada. Tetapi dalam Alkitab kami sebagai orang Kristen, keunggulan Yesus, dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang lain. Tokoh-tokoh agama yang lain mengajarkan, bahkan berdoa, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yesuslah jalan yang lurus itu. Dialah yang menjadi jembatan, pengantara, mediator. Lewat salibnya, manusia bisa sampai kepada Bapa di surga yang percaya. Jadi, ini keunggulan yang ketiga.
Keunggulan yang pertama, Yesus adalah Allah. Keunggulan yang kedua, dia adalah pencipta. Keunggulan yang ketiga, dia satu-satunya jalan yang memberi jaminan yang pasti bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Yesus katakan, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini sangat jelas, Bapak Ibu Saudara. Jadi anak sekolah minggu, dia paham tentang hal ini. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkannya. Alkitab memberitahukannya dan hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu mengajarkan itu kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga kalau ada orang yang bertanya, sebutkan keunggulan atau kelebihan Yesus dibandingkan tokoh-tokoh agama yang lain, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, anak sekolah minggu bisa menjawabnya secara lugas, tepat, dan jelas. Beda dengan Ustadz Alwan. Tanya tentang keunggulan Nabi Muhammad, junjungannya, dia tidak tahu. Baik sisi moral, sisi pengajarannya, dia tidak bisa memberikan jawaban yang memadai. Bahkan justru dia memberikan jawaban yang bias, yang tidak jelas. Karena itu bagi saya sarankan supaya Ustadz Alwan ini perlu belajar lebih banyak, membaca lebih banyak, supaya punya wawasan, punya pengetahuan, dan memiliki pengenalan yang baik dan benar terhadap pribadi Nabi Muhammad SAW. Juga rekan-rekan umat-umat muslim, belajarlah Al-Quran, bacalah Al-Quran, kitab suci Anda dengan sebaik-baiknya. Karena saya percaya dalam Al-Quran pasti ada berbicara tentang keunggulan Nabi Muhammad. Supaya ketika Anda dipertanyakan, meminta pertanggungjawaban Anda tentang keyakinanmu kepada Nabi Muhammad, Anda bisa memberikan pertanggungjawaban. Kalau kami orang Kristen, ada ayatnya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya untuk memberikan pertanggungjawaban tentang iman dan pengharapanmu di dalam Yesus Kristus kepada mereka yang meminta pertanggungjawaban kepadamu. Itu yang kami pahami. Makanya kami belajar Alkitab, baca Alkitab, hayati Alkitab, menambah pemahaman pengetahuan tentang Alkitab. Sehingga di dalam Alkitab kami menemukan, mengenal, mengetahui keunggulan-keunggulan dari Yesus. Sehingga kami tidak sekedar beriman kepada Tuhan Yesus. Kami beriman tetapi juga berpengetahuan dan punya pengenalan yang akurat terhadap pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keunggulan Yesus yang keempat, saya sebut 4 saja, ada banyak. Ya, keunggulan Yesus, dia mati di atas kayu salib untuk menanggung kutuk dosa manusia. Lalu dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari dia menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kemudian dia naik ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali pada kali yang kedua. Dan Alkitab, kitab suci orang Kristen, memberitahukan itu secara terang benderang, secara jelas. Jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk dosa manusia. Sehingga lewat kematian Yesus di atas kayu salib, manusia yang percaya bisa diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa di surga. Tokoh-tokoh agama yang lain juga mati. Tapi mereka bukan mati untuk menanggung hukuman dosa umat yang percaya kepadanya. Tidak. Mereka mati. Karena memang mereka harus mati. Tetapi tokoh-tokoh agama tersebut meninggal. Mati semuanya. Tidak pernah diceritakan dalam kitab suci agama manapun yang menyatakan bahwa
tokoh-tokoh dari agama-agama tersebut mati lalu bangkit. Tidak ada. Hanya Alkitab, kitab suci orang Kristen, yang memberikan informasi yang akurat bahwa Tuhan Yesus mati, namun pada hari yang ketiga, ia bangkit mengalahkan maut. Dan kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh para murid, oleh rasul-rasul, dan mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Dan kami sampai hari ini mempercayai, mengimani bahwa memang Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung kutuk dosa kami. Sehingga kami yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, tapi kami hidup di bawah kasih karunia sampai hari ini, di bawah anugerah, di bawah berkat-berkat rohani. Oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib. Kemudian dia bangkit. Dan kebangkitan Kristus inilah yang memberi jaminan yang pasti bagi kami. Bahwa kalaupun nanti kami mati, kami pasti dibangkitkan oleh karena kebangkitan Kristus. Dan kami yang percaya hari ini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kami mati, tapi akan hidup kembali. Dan tinggal bersama dengan Yesus dalam kerajaan sorga. Yohanes 14 ayat 2, ayat 3 dan 4. Ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Artinya Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Artinya apa? Kenapa kami bisa tahu jalan ke surga? Karena Yesus. Yesus itu dari surga, dan dia kembali ke surga. Itu sebabnya kami tahu bahwa Yesuslah jalan satu-satunya yang bisa membawa kami masuk ke dalam kerajaan sorga. 4 keunggulan Yesus. Pada kesempatan ini saya bisa sajikan bagi Bapak Ibu Saudara, dan masih banyak. Tapi cukup 4. Dalam pertemuan kali ini cukup 4 keunggulan Yesus yang bisa saya sajikan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap dengan penjelasan saya tentang keunggulan Yesus dalam perspektif saya, dalam perspektif iman Kristen, kiranya juga bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah pengenalan Bapak Ibu Saudara terhadap pribadi Yesus dengan segala kelebihan, dengan segala keunggulan, dengan segala keutamaannya. Dan saya berharap dan berdoa, Bapak Ibu yang belum percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ini adalah kesempatan anugerah bagimu untuk membuka hati, menerima Yesus, percaya kepada Yesus, bahwa dialah satu-satunya Juru Selamatmu yang bisa membawa engkau masuk ke dalam sorga yang mulia. Bapak Ibu Saudara, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.